sampailah kita pada di ujung waktu. Sekarang kita masuk pada sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Oke, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, langsung saja mengaktifkan kameranya dan menyalakan mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin mendengar saja itu untuk menambah wawasan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu narasumber. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya saya ingin ya, selain penjelasan tadi yang bisa menambah wawasan, saya ingin jadi kaitkan dengan situasi dan kondisi di daerah kita, di dalam negeri kita, kejadian-kejadian yang ada di Afghanistan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Karena sebagai seorang pemerhati budaya, ada suatu ungkapan, peririk diri katanya. Peririk Balelangga, peririk Gubok Gempeng, peririk Fire, dan peririk Gumi Payar. Jadi marilah kita perbaiki dulu situasi, kondisi, keadaan kita sendiri, baru kita memperbaiki atau membahas hal-hal yang begitu luasnya untuk daerah orang. Sementara kita sendiri belum bisa memperbaiki diri kita. Kalau dalam pandangan saya ya, betapa bahayanya pengaruh Taliban ini kalau sampai masuk ke Lombok, khususnya ke Indonesia itu pada umumnya. Nah, kira-kira begitu Pak Ipul, Bu Dina Yulianti Sulaiman, dan juga Pak Dr. Asmuni, tapi beliau mungkin rupanya sudah mundur. Saya kira itu yang menjadi harapan saya Pak Ipul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bapak Haji Lalu Anggawa ya. Bagaimana kabarnya Pak? Pak Asmuni, mudah-mudahan sungguh juga yang jumpai begitu adanya. Baik, saya kira dari pertanyaan atau komentar dari Pak Haji Lalu Anggawa tadi sangat bagus ya. Prinsip orang Lombok itu saya kira penuh filosofis sebetulnya ya. Tapi sayangnya tidak banyak akademisi yang mengurai ya. Peririk diri dulu baru peririk dengan lain kan, ini saya kira seluruh orang Lombok itu kan prinsipnya seperti itu. Lalu bahasa kita juga sangat indah. Misalkan solah itu kan, itu terambil kata-kata suluh gitu ya. Lalu kemudian tilah dan lain sebagainya. Itu luar biasa sebenarnya kosakata Lombok itu. Dan itu ada unsur filosofisnya jika dihubungkan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Jadi begini ya. Kalau tadi itu, karena ini mungkin karena peserta juga sulit menangkap secara keseluruhan dari fenomena ini. Padahal ini adalah merupakan fenomena yang luar biasa, sehingga tadi juga Ibu Dina Yulianti memaparkan, bahkan memperlihatkan beberapa fakta ya yang ada di Afghanistan itu ya. Pertama yang harus saya sampaikan bahwa prinsip politik di dalam Islam itu prinsipnya loh. Pertama kan prinsip kedaulatan hukum. Itu pasti itu. Dan ini bukan copy paste dari sistem barat. Itu ya. Banyak universalitas Islam itu sudah mendorong untuk prinsip universalitas prinsip kedaulatan hukum ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bukan berbicara masalah sarana negaranya harus negara Islam atau tidak. Islam itu tidak begitu berkepentingan terhadap kemasan.
Islam itu penting kontennya, isinya itu apa. Makanya isinya adalah prinsip kedaulatan hukum itu. Lalu yang kedua, prinsip keadilan antar umat manusia. Ini penting. Termasuk juga kita di Indonesia. Prinsip kedaulatan hukum ini saya kira banyak yang mempertanyakan. Itu ya. Maka kita dengar istilah tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan lain sebagainya. Ya. Nah, padahal kalau hukum itu berdaulat, sama-sama tajam ke bawah dan ke atas, itulah sebetulnya negara Islam, walaupun tidak sebutan Islam. Ya. Nah, lalu yang kedua tadi prinsip keadilan antar umat manusia. Nah, ini juga saya kira masih jauh kita itu ya. Walaupun kita berusaha ke arah itu. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip mabda'us sultan lisya'bi. Jadi, prinsip kedaulatan juga ada pada bangsa itu sendiri. Ya. Nah, lalu kemudian mabda'us syura, ya, prinsip musyawarah. Dan ini semua kan ada di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, perlu saya sampaikan setelah saya renungkan, banyak pemikir Arab mencari konsep negara. Sampai saat itu tidak ketemu. Sampai saat ini belum ketemu dia konsep negara yang ideal. Padahal bagi saya itu tidak perlu dicari-cari konsep itu. Cukup studi banding ke Indonesia saja. Dia sudah menemukan konsep negara ideal sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Islam. Nah, disinilah kemudian betapa luar biasanya para pendiri bangsa kita ini, gitu ya. Pada saat dia mendirikan negeri ini, cara berpikir mereka itu sudah melampaui cara berpikir orang lain, gitu ya. Makanya negara kita Indonesia dengan dasar Pancasila ini harus tetap utuh, gitu ya, harus dijaga dan dirawat, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada pertanyaan mendasar, kapan sih sistem khilafah berlaku di negara Islam? Ya mungkin khilafahnya ya terjadi pada 4 khalifah yang dulu, itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, gitu kan. Mungkin ya. Tapi Maudidi sendiri juga sudah mengkritik salah satu khilafah, gitu ya. Tapi oke lah, itu adalah sistem khilafah. Tapi pasca Khalifah 4 itu mana yang berlaku? Tidak ada. Sebab Muawiyah itu tercatat sebagai orang yang pertama mengadopsi ya sistem Roma, gitu ya, ke dalam sistem Islam. Lalu dia itu sebetulnya membangun kerajaan. Nah, tapi gitu ya, atas pertimbangan politik dia mengklaim diri dengan gelar khalifah. Sebetulnya kan itu sudah raja itu khalifah. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem saling mewarisi kekuasaan ini apakah Islami atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari sistem Islam itu sebetulnya kan tidak seperti itu, gitu ya. Jadi sistem memilih pemimpin di dalam Islam itu berdasarkan syura, gitu ya. Tadi saya sampaikan, Allah mengatakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pilihlah siapa di antara kamu yang qualified. Yang qualified ini ditentukan berdasarkan partisipasi masyarakat dalam memilih siapa yang terbaik. Tentu saja dengan sistem politik yang benar, gitu ya. Nah, Allah tidak mengatakan alaikum ulil amri alaikum, sebab di situ akan memunculkan pemimpin tanpa dipilih dari kalangan tokoh masyarakat yang kecenderungannya otoriter. Allah juga tidak mengatakan pikum, gitu ya. Jadi kalau pikum nanti akan menutup partisipasi orang lain, gitu ya. Jadi sebetulnya prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam itu kan luar biasa.
Nah, kemudian ada istilah khilafah. Sebetulnya kan istilah khilafah ini itu kan berhadapan dengan istilah imamah. Ya, itu produk politik, itu bukan produk agama itu. Imamah dan imamah dan khilafah itu. Imamah ini kita lihat di kalangan Syiah. Lalu khilafah ini juga di luar Syiah itu berkembang. Tapi yang perlu kita ketahui, ini adalah bukan produk agama, melainkan produk politik yang tentu situasi dan kondisinya yang sangat menentukan pada saat itu. Itu ya. Jadi sebetulnya di dalam Islam itu banyak istilah-istilah metode, banyak istilah cara berpikir, tetapi kemudian kita permanenkan menjadi istilah agama gitu ya. Nah, ini persoalan betul di kita itu. Nah, makanya kajian-kajian seperti ini penting supaya kita itu bisa memahami lebih jauh gitu ya. Bisa kita memahami lebih jauh. Apalagi di dalam Islam ini kan luar biasa. Istilah teologi aja itu sudah melahirkan jabariyah macam-macam di situ. Nah, baik. Yang terakhir saya sampaikan gitu ya. Yang terakhir saya sampaikan. Orang yang katanya itu ya memberlakukan hukum Islam itu kan dalam tanda kutip. Hukum Islam menurut siapa? Kan begitu. Nah, kalau hukum Islam menurut mereka pribadi, lalu orang misalkan jalan keluar lalu dihukum, nyetel musik enggak boleh, membuat patung enggak boleh, itu nalarnya itu masih kurang di situ. Orang menekuni seni pahat, misalkan seni pahat, enggak masalah itu. Enggak masalah, enggak ada kaitannya dengan meniru ciptaan Tuhan. Gitu ya. Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan istilah khalaqa. Khalaqa loh itu, menciptakan. Tapi kalau manusia membuat patung pasti ja'ala. Membuat lukisan itu ja'ala. Ja'ala tidak pernah setara dengan kata khalaqa. Jadi kalau orang membuat seni pahat menganggap itu meniru perbuatan Tuhan, itu sama sekali jauh itu. Dan itu tidak benar itu. Gitu ya. Masa memposisikan manusia itu akan setara kemampuannya dengan kemampuan Tuhan. Itu fatal itu. Jadi harus dikaji itu makna kata dari Al-Qur'an itu. Kan beberapa kali kita webinar terutama di Lombok ini sering saya sampaikan bahwa bahasa Arab di dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Tuhan. Jadi jangan dipaksa artinya itu dengan bahasa Arab komunikasi orang Arab. Sehingga memahami Al-Qur'an itu gitu ya, membutuhkan waktu dan membutuhkan perenungan. Nah, jadi seperti itu. Sama juga dengan tadi, apa boleh kita melihat wajah perempuan? Apa perempuan itu harus pakai apa itu? Tadi yang diperlihatkan Ibu Dina itu ya. Itu kesulitan sekali itu diterapkan di Indonesia. Sebab orang Indonesia, ibu-ibunya kan pakai sepeda motor. Sebelum subuh harus pergi ke pasar. Gitu kan? Nah, sudah gelap, wajahnya ditutup, persoalan itu ya. Kan gitu. Jadi maksud agama tidak boleh melihat wajah perempuan, tidak boleh melihat wajah perempuan itu dengan menyimpan nafsu gitu loh. Ya. Jadi tidak boleh dengan menyimpan nafsu. Gitu ya. Jadi pandanglah mereka itu dengan cara yang biasa begitu loh. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, gitu Ibu Dina juga tadi menyampaikan apakah ini budaya atau agama? Kalau kita lihat dari cara berpakaian, umat Islam ini kan luar biasa. Kebetulan saya juga agak lumayan di Arab Saudi gitu ya. Itu kan produk budaya itu. Itu budaya mereka itu memang menghendaki pakaian seperti itu, kan gitu ya. Mengapa? Kan berbeda dengan wanita Sasak. Kalau wanita Sasak pakai cadar seperti itu, kalau menuang loh bangket untuk suami kan sulit jalan itu. Gitu ya. Atau pakai sepeda motor, gitu ya. Agama itu memerintahkan kita menutup aurat. Dan ketika kita saling melihat itu jangan dibarengi dengan nafsu birahi itu loh. Nah, sama juga tadi, apakah orang itu pergi dengan muhrim? Dalam konteks fikih itu masih dipertanyakan kalau menurut hemat saya. Jangan-jangan muhrim ini yang lebih ganas untuk menjadikan yang dimuhrimi itu sebagai korban. Gitu ya. Nah, sehingga mengapa agama kemudian satu-satunya
yang mengikat kita, apa namanya, ini yang saya pakai. Jadi ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi hidup dalam beragama itu kan ada 3 pengawasan. Ini penting bagi kita dimanapun, termasuk juga di Lombok. Pengawasan umat beragama itu pertama adalah muqarabatuz dzat. Muraqabatuz dzat. Pengawasan dari diri sendiri. Ini penting. Makanya mengapa kemudian ajaran-ajaran etika atau akhlak itu ditanamkan kepada kita sejak kecil, itu dalam kerangka muraqabatuz dzat. Jadi muraqabatuz dzat itu adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada yang saya sebut dengan muraqabatul ulia, pengawasan dari Tuhan. Itu ya. Nah, orang yang lemah agamanya itu akan selalu mengeluarkan Tuhan dari ruang dan waktu, dalam tanda kutip loh. Tuhan tidak butuh ruang dan waktu, tetapi kita sebagai orang yang beragama jangan sampai mengeluarkan Tuhan dari ruang dan waktu. Ketika Tuhan itu kita anggap tidak mampu mengontrol kita, maka kita akan melakukan kemaksiatan. Padahal prinsip dalam agama Islam itu adalah muraqabatul ulia, pengawasan dari Tuhan. Kemudian ada sebetulnya pengawasan yang lain, muraqabatun nizam, pengawasan dari pemerintah, itu dalam bentuk hukum kan. Tapi ada juga muraqabatul mujtama, pengawasan dari masyarakat. Nah, semua pengawasan ini akan berlaku efektif ketika kita itu berakhlak. Itulah sebabnya orang Lombok itu mengatakan begini, Pak Lalu Anggawa, kita itu harus menjadi orang yang tindih kan? Iya, Saya kira betul. istilah tindih kan. Nah, Betul, tindih betul. itu saya artikan akumulasi doktrin moral dalam Islam itu terkumpul pada istilah tindih dalam bahasa Sasak. Gitu ya. Betul. Coba Betul. bayangkan kalau kita dianggap tidak tindih oleh orang tua, habiskan kita di masyarakat kalau dianggap tidak tindih. Betul. Kalau ada anak dianggap tidak tindih, habis dia itu. Makanya ajaran orang Sasak ini kan luar biasa di situ. Sekali lagi, tindih itu adalah merupakan istilah moral Sasak sebagai akumulasi dari seluruh doktrin-doktrin moral di dalam Islam. Saya kira itu mungkin jawaban saya untuk sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bapak Dr. Asmuni. Apakah pemateri kita yang lain akan menambahkan? Ya, baik, saya nambahkan sedikit ya. Intinya tadi yang saya tangkap adalah apa pelajaran Afghanistan untuk Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwa setelah Taliban kembali berkuasa, saya mengamati media sosial itu banyak sekali orang-orang yang euforia di media sosial yang bersukaria karena mengira akan ada suatu bentuk pemerintahan yang selama ini mereka dukung ternyata bisa menang gitu ya melawan Amerika Serikat. Di satu sisi memang tadi saya sudah jelaskan Amerika Serikat selama 20 tahun mendatangkan sangat banyak korban. Ada yang diuntungkan tentu saja, tapi korban sangat banyak sehingga keluarnya Amerika Serikat dari Afghanistan itu sesuatu yang perlu kita dukung karena pendudukan asing di sebuah negara dimanapun itu perlu kita lawan. Itu. Tapi euforia sebagian netizen ini yang saya amati juga salah kaprah karena mereka kemudian membawanya ke kita gitu loh. Mudah-mudahan di Indonesia juga bisa. Nah, gitu loh. Nah, itu yang memang perlu kita luruskan gitu ya melalui webinar seperti ini, melalui kalau kita menulis, karena apa yang terjadi di Afghanistan itu justru sesuatu yang harusnya kita upayakan supaya tidak terjadi di negara kita gitu ya. Apa itu? Ada satu kelompok yang memaksakan pemahamannya, memaksakan versinya sendiri kepada pihak yang lain. Itu yang kita tidak inginkan di Indonesia, apalagi Indonesia sudah sepakat, kita ini NKRI, kita ini punya Undang-Undang Dasar 45, kita dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, itu yang memang perlu terus kita suarakan, jangan sampai euforia karena kemenangan atau perlawanan non jauh di sana itu dibawa-bawa ke sini gitu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pemerintah
pemerintah Indonesia itu sangat aktif terlibat dalam upaya pencapaian resolusi konflik di Indonesia, di Afghanistan. Dan ini bukan berarti kita mengurusi negara orang, enggak, tapi ini memang dalam komunitas internasional itu memang semua negara itu berkewajiban untuk membantu ketika ada yang kesusahan, meskipun di negara sendiri juga masih banyak orang yang susah, gitulah intinya. Dan Indonesia memang punya peluang karena Indonesia sebagai negara yang majmuk, kita punya beragam agama dan aliran-aliran keagamaan juga. Tapi kita bisa membentuk sebuah negara yang bersatu meskipun ada konflik di sana sini, tapi kita kan jauh sekali kalau dibandingkan dengan Afghanistan gitu ya. Nah, Afghanistan juga negara yang mayoritas Muslim. Nah, kita itu punya sesuatu yang bisa kita tularkan lah, kita ajarkan kepada mereka, dan ternyata sebagian faksi-faksi di Afghanistan ternyata menyambut baik juga gitu ya. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia dan dibawa ke pesantren-pesantren, itu banyak yang benar-benar takjub gitu ya. Bahkan almarhum Burhanuddin Rabbani kan pernah ke Indonesia. Waktu itu beliau sampai bilang tolong bawa Islam ini ke Afghanistan, sampai kayak gitu, karena dia kagum melihat bagaimana Indonesia bisa mengelola negara, bisa mensinkronkan antara agama, demokrasi, dan kehidupan sosial ini. Kita bisa secara umum kita baik-baik saja, istilahnya begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dina Yulianti. Apakah Bapak Dr. Saiful Hamid bahkan caranya? Oke, saya ingin menambahkan sedikit tadi dari Mami Anggawa. Saya kira memang banyak kekhawatiran kita ya, bagaimana kemudian ideologi ini kan selalu berubah. Bahkan kita masih memperdebatkan Pancasila dengan konsep negara Islam sampai sekarang belum selesai begitu. Jadi kalau kita lihat fenomena di lapangan, ya banyak yang alergi dengan hormat pada bendera, kemudian ingin membuat komunitas yang menganut hukum syariah di basis-basis mereka, begitu. Artinya mereka ingin membangun negara di dalam negara, walaupun mereka taat pemerintah, tetapi hukum syariahnya juga berjalan. Nah, ini yang justru berkembang di lapangan yang saya lihat ketika saya banyak riset di lapangan ya. Dan fenomenanya memang tidak semua bisa sejalan ideologi ini. Misalkan tadi Pak Asmuni bicara bagaimana perempuan Sasak, apakah mereka bisa pakai niqab atau enggak, gitu, melihat setting sosial dan kultural kita di sini. Saya pernah wawancara salah satu informan saya begitu, dia salah seorang perempuan yang ikut pengajian Salafi dan Wahabi. Saya tanya, kenapa ibu nggak pakai cadar? Dia bilang, waduh, saya ini belum siap pakai cadar katanya, karena saya sendiri harus ke pasar, ke sawah, ya, cari uang untuk anak. Ya mungkin kalau istri ustadz-ustadznya nggak apa-apa pakai cadar, gitu. Tapi kalau saya belum siap. Nantinya bahwa ketika ideologi ini datang kepada masyarakat kita, ini banyak sekali negosiasi yang harus dilakukan begitu, dengan bagaimana mereka harus beradaptasi dengan identitas baru ya. Ya dengan pakaian, belum lagi mereka diperbincangkan di masyarakat kita. Cuman menariknya begini, bahwa anak-anak muda sekarang kan cepat sekali kita terpengaruhi dengan jualan-jualan ideologi ini ya, terutama melalui media sosial. Kita tahu sekarang kan ruang sosial di media yang begitu besar telah menjadi ruang baru bagi masyarakat kita untuk mempelajari sesuatu begitu. Jadi ini yang saya kira sulit sekali dikontrol oleh pemerintah. Oke, bicara Sasak sedikit. Sasak ini seringkali saya katakan jauh dari peradaban luar. Tetapi tingkat keberterimaan kepada ideologi-ideologi luar itu luar biasa mereka. Mereka selalu welcome. Bayangkan di tahun 60 saja sudah ada Ahmadiyah di Lombok Timur itu. Sudah ada Ahmadiyah dan diterima oleh masyarakat kita, yang kemudian kemarin sempat diserang dan sampai sekarang masih mengungsi. Belum lagi kita bicara ada
Jamaah Tabligh, ada teman-teman Salafi, ada Ikhwanul Muslimin. Ya. Jadi banyak sekali ideologi-ideologi yang sudah masuk di daerah kita. Ya termasuk saya yakin di daerah di Indonesia juga ya, di Jawa, apalagi di Jakarta yang sangat dekat dengan ruang internasional begitu. Ini daerah-daerah pinggiran saja di komunitas-komunitas pedesaan yang sangat rural itu sudah masuk ideologi-ideologi baru ini. Sehingga kita melihat Sasak sekarang harus dengan kacamata yang berbeda begitu, bukan dalam kacamata monolitik, tetapi kita harus melihat dalam multi layers. Ya. Jadi banyak layers ya, apa istilahnya. Jadi banyak komunitas-komunitas baru yang sudah mengadopsi ini begitu. Sehingga kalau saya petakan Islam di Sasak ini setidaknya udah ada 4 yang berkembang. Pertama, ini yang masih sangat kuat, Islam berbasis kultural. Jadi banyak orang Sasak walaupun dia pakai sarung, pakai pakaian adat, tetapi sholatnya nggak pernah ketinggalan begitu. Nah ini yang saya sebut dengan Islam berbasis kultural, berbasis kebudayaan. Kemudian ada juga Islam berbasis spiritual. Nah ini kita lihat bagaimana tradisi masyarakat Lombok yang sangat kuat dengan tradisi-tradisi tarekatnya. Ya, jadi ada tarekat Aksabandi, ada tarekat Qadariyah, ya. Kemudian ada juga yang diciptakan oleh Maulana Syekh, tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Ini kan juga menjadi bagian dari gerakan-gerakan bawah tanah yang sulit sekali artinya sangat umum begitu di masyarakat kita. Bahkan ada sampai yang kelewatan juga ya, menamatkan sholat ya. Ada kelompok-kelompok yang ya saking hebatnya di spiritualnya udah nggak sholat lagi begitu. Nawatan sembahyang misalkan. Ini kelompok Islam berbasis spiritual. Nah ada juga, ini yang kelompok Islam berbasis tekstual, ini yang sangat berbahaya menurut saya. Ketika misalkan teman-teman kita yang ya dalam tanda kutip ya, yang menafsirkan secara teks ya, termasuk ya saya sebutkan aja misalkan teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi. Jadi logika berpikirnya kan selama itu tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran, itu dianggap haram begitu. Nah ini kan melahirkan semacam inovasi kita tidak berkembang. Ya. Apakah semua yang tidak ada di hadis itu diharamkan? Ini jadi pertanyaan kita. Sehingga muncul ya bid'ah, ziarah kubur haram, maulid juga haram, dan punya ekses yang sangat luar biasa di masyarakat, yang memunculkan konflik ya. Misalkan di Kutaraja itu 3 bersaudara, bapaknya meninggal, 1 protes ya. Ketika ada zikirannya, kita tahu kan nyiwa 3 hari, 9 hari, ya, 40 hari kan dianggap tradisi Hindu, bukan tradisi Islam. Nah lalu kemudian teman-teman yang ini dari keluarga ini, dia ikut di Salafi, orang zikiran maghrib, tiba-tiba dia bawa mobil, ditabrak semua dulangnya itu. Dia bilang ini haram, gak ada ditabrak Rasul gitu. Jadi dia bilang tahlilan ini tradisi Hindu gitu. Emang gak ada di hadis, tetapi ya inilah. Kemudian kan apakah agama itu harus dipersepsikan sesempit itu. Makanya seringkali saya katakan apakah kita ini menyembah Tuhan atau menyembah kitab suci begitu. Karena pemahaman kita yang sempit, bukan kitab sucinya yang sempit, ya pemahaman kita. Nah, kemudian yang terakhir, ya kelompok Islam berbasis politik. Nah ini juga menjadi tren baru di masyarakat kita, di mana para kiai, para tuan guru sudah tidak lagi hanya mengurus urusan umat, ya, tetapi mereka sudah beralih mengurus kekuasaan, ya, tampil di legislatif, eksekutif. Ya tidak salah sih sebenarnya ya, karena itu juga cara mereka untuk survive di era modern gitu. Karena sekarang ini kan pasca reformasi ini kalau nggak dimanfaatkan politisi, ya kita harus berani tampil kan. Saya tidak menyalahkan ormas-ormas Islam terlibat di politik ya, walaupun di hitahnya mereka tidak boleh berpolitik, gitu. Tapi faktanya ya semua berpolitik. Nah ini yang saya katakan bahwa ada tren juga di masyarakat Sasak, bahwa ada sekelompok orang ya pasca TGB efek ini ya, pasca TGB menjadi gubernur, banyak sekali tuan guru yang tampil di politik, yang menjadi bupati ya, yang menjadi wali kota, ya misalkan di Lombok Utara ada Pak Najmul Ahyar, ada Sukiman Azmi, ada tuan guru Ahyar Abdu, ya jadi banyak sekali tuan guru yang muncul. Nah ini yang saya katakan Islam berbasis politik. Artinya ini sekedar pemetaan saja ya, yang kemudian menjadi warning kita juga sebagai masyarakat Sasak,
ya harus melihat ini sebagai dinamika yang berkembang di masyarakat kita. Kita tidak bisa lagi kembali ingin mencoba mendesain yang ideal begitu, tetapi perubahan-perubahan ini akan terus terjadi. Ya, saya kira itu moderator dari saya. Yang lainnya saya kira sangat menarik dari teman-teman materi yang lain.